Dulu, dia hanya gadis jalanan, mengamen dari lampu merah ke lampu merah. Sampai suatu hari, sebuah lagu sederhana tentang hidupnya mengubah segalanya. Dunia memanggilnya, menawarkan panggung megah dan uang miliaran. Tapi di balik semua itu, ada harga yang harus ia bayar, kejujuran pada dirinya sendiri. Rani memilih jalan yang berbeda, bukan jalan yang penuh gemerlap, tapi jalan yang membuat hatinya tetap utuh. Dan malam ini, di panggung kecil, bersama gitar tuanya, dia membuktikan bahwa suara dari hati akan selalu menemukan pendengarnya. Ingat, popularitas bisa dibeli, tapi kejujuran hanya bisa diperjuangkan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat berbagi cerita lainnya. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Aku duduk di atas kursi plastik reyot, di sudut jalan yang sudah jadi rumah kedua bagiku. Gitar tua bersandar di pangkuanku. Senarnya sudah kusam, suaranya serak, tapi tetap setia menemaniku. Di belakangku, hiruk pikuk kota tak pernah tidur. Klakson mobil, teriakan pedagang kaki lima, dan langkah cepat orang-orang yang bahkan tak menoleh. Dingin pagi ini menusuk kulit, tapi aku tak punya pilihan. Aku harus mulai bernyanyi. Di rumah, adikku, Dina, pasti masih tidur pulas. Aku ingin ia tetap punya sarapan, meski cuma nasi dan telur. Itu sudah cukup untuk hari ini. Tanganku mulai memetik senar. Nada-nada itu keluar mengalun pelan. Bukan lagu orang lain, bukan lagu yang sedang hits. Ini lagu yang kutulis sendiri. Tentang kehilangan, tentang rasa lapar, dan tentang mimpi yang terlalu jauh untuk kugapai. Lagu yang lahir dari malam-malam saat aku menangis diam-diam agar Dina tak mendengar. Jalan ini panjang, kakiku lelah, tapi ku tetap melangkah. Meski dunia menutup mata, aku akan tetap bernyanyi. Suaraku mengalir, menyatu dengan udara pagi. Beberapa orang menoleh sebentar, lalu melanjutkan langkah. Tak apa, aku sudah terbiasa. Hari-hari di jalan mengajarkanku, tidak semua yang mendengar akan peduli. Tapi di balik rasa lelah itu, ada sesuatu yang membuatku tetap duduk di sini setiap hari. Harapan. Harapan bahwa suatu saat, suaraku akan sampai pada telinga yang tepat. Seseorang yang mengerti. Angin meniup rambutku, membawa sisa-sisa suara gitar ke arah lalu lintas yang padat. Aku tidak tahu, pagi ini berbeda. Aku tidak tahu, ada seseorang yang diam-diam merekamku, tepat saat aku membawakan lagu ini. Seseorang yang akan mengubah seluruh jalan hidupku. Aku hanya terus bernyanyi, memejamkan mata dan membiarkan hatiku bicara lewat setiap nada. Karena di jalanan ini, hanya itu yang kumiliki. Siang itu matahari terasa kejam, panasnya menembus kulit, tapi aku tetap duduk di sudut jalan yang sama. Gitar tua di pangkuan, kotak bekas biskuit di depanku, menunggu recehan jatuh satu persatu. Dina akan pulang sekolah sebentar lagi, jadi aku harus menambah uang untuk makan malam kami. Aku mulai menyanyikan lagu yang sama seperti pagi tadi. Lagu itu entah kenapa membuatku merasa ringan. Meski tak banyak yang berhenti, aku tak peduli. Musikku adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa bernafas. Di tengah lagu, aku melihat seorang pria berdiri agak jauh, bersandar di tiang lampu. Rambutnya sedikit berantakan, kacamata hitam menutupi matanya. Ia tidak seperti kebanyakan orang yang hanya melirik lalu pergi. Ia diam, mendengarkan, dan yang aneh, ia mengangkat ponselnya. Awalnya aku mengira dia hanya merekam untuk iseng, tapi entah kenapa tatapannya, meski tersembunyi di balik kacamata, terasa serius. Seperti seseorang yang menemukan sesuatu yang ia cari. Aku melanjutkan nyanyianku, berusaha mengabaikannya. Lagu selesai, beberapa orang melempar koin. Pria itu masih di sana. Lalu ia melangkah mendekat. "Namamu siapa?" tanyanya. Suaranya dalam, bahasa Indonesianya terdengar agak kaku.
Seperti bukan bahasa pertama. Rani, jawabku singkat. Ia tersenyum tipis. Kamu menulis lagu itu sendiri? Aku mengangguk. Tidak ada alasan untuk berbohong. Aku suka, katanya singkat. Lalu merogoh saku dan mengeluarkan kartu nama. Aku David, produser musik. Mungkin kita akan bertemu lagi. Tanpa menunggu jawabanku, ia pergi meninggalkan kartu itu di kotak recehan. Aku menatapnya lama. Bahkan setelah tubuhnya menghilang di antara kerumunan. Kartu itu putih sederhana, hanya ada nama, nomor telepon, dan alamat email. Bagiku itu hanya selembar kertas. Aku tidak tahu, kertas itu akan menjadi pintu menuju dunia yang selama ini cuma ada di mimpiku. Di hati kecilku ada rasa penasaran, tapi juga ada suara yang berbisik. Jangan terlalu berharap, Ran, dunia tidak semurah itu. Namun, sejak hari itu, aku mulai menyimpan kartu itu di bawah bantal. 3 hari setelah pertemuan dengan pria bernama David itu, aku kembali menjalani hari seperti biasa. Mengamen pagi, pulang untuk menyiapkan makan siang Dina, lalu kembali lagi ke jalan menjelang sore. Hidupku berputar di lingkaran yang sama. Aku bahkan hampir lupa soal kartu nama yang ia belikan. Sampai malam itu, saat Dina meminjam ponsel tetangga untuk mengerjakan tugas sekolah. Ia tiba-tiba memanggilku dengan suara panik. "Kak, ini kan Kak Rani," serunya sambil menunjuk layar. Aku mendekat, dan di sana, di layar ponsel kecil itu, ada aku, duduk di sudut jalan, memetik gitar, membawakan laguku. Video itu diberi judul The Voices from the Streets, dan sudah ditonton lebih dari 1 juta kali. Kolom komentar penuh bahasa asing, ada yang menulis dalam bahasa Inggris, ada yang aku tak mengerti sama sekali. Tapi satu hal yang jelas, mereka memuji. Tanganku bergetar. "Dina, ini dari mana?" "Dari aplikasi video itu, Kak. Banyak yang nge-share. Lihat, ada yang bilang, suaramu bikin mereka nangis." Dina tersenyum lebar. Matanya berbinar-binar. Jantungku berdegup kencang. Aku ingat tatapan David hari itu. Jadi, dialah yang merekamnya. Apa ini yang dia maksud dengan mungkin kita akan bertemu lagi? Malam itu aku tak bisa tidur. Kepalaku penuh pertanyaan. Kalau video ini sudah dilihat jutaan orang, apa artinya untukku? Apakah ini kesempatan atau justru masalah? Keesokan paginya, ponsel pinjaman dari tetangga kembali berdering. Kali ini, ada pesan masuk lewat email. Dari David Miller. "Rani, kita perlu bicara. Aku ingin mengajakmu merekam lagu itu di studio. Waktumu akan sangat berharga. Balas secepatnya." Aku membaca pesan itu berkali-kali. Di satu sisi, ini terdengar seperti mimpi yang mulai mengetuk pintu. Tapi di sisi lain, aku takut. Takut kalau semua ini hanya permainan singkat dan aku kembali ke sudut jalan, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun ada satu hal yang membuatku berani menjawab, yaitu tatapan Dina malam tadi. Tatapan yang penuh harapan. Mungkin ini saatnya melangkah. Aku tidak pernah membayangkan akan menginjakan kaki di sebuah gedung setinggi itu. Kaca-kacanya memantulkan langit biru, pintu depannya berputar otomatis, dan setiap orang yang masuk tampak rapi dengan pakaian mahal. Tanganku dingin, jemariku tak henti meremas tali tas yang berisi gitar tuaku. David menungguku di lobi. Kali ini ia tidak memakai kacamata hitam. Rambutnya lebih rapi dan senyumnya lebih lebar. "Tamu datang, bagus," katanya singkat. Kami naik lift. Aku memandangi angka-angka yang bergerak di layar, mencoba menenangkan detak jantung yang berlari. Begitu pintu lift terbuka, aku disambut ruangan yang berbeda dari semua tempat yang pernah kukunjungi. Dindingnya kedap suara, lampu-lampunya hangat, dan di tengahnya ada sebuah bilik kaca besar dengan mikrofon menggantung. Bau kas kayu dan kabel listrik memenuhi udara. "Inilah tempat di mana suaramu akan direkam," kata David. "Aku ingin lagu itu direkam persis seperti saat kau nyanyikan di jalan. Jangan ada yang berubah." Aku menatapnya tak percaya. "Serius? Maksudnya aku di sini?" Ia mengangguk. "Suaramu jujur, Rani. Dunia butuh itu." Perasaanku campur aduk. Senang, takut, dan ragu.
Bagaimana jika aku tidak bisa melakukannya? Bagaimana jika suaraku terdengar biasa saja di ruangan ini? Seorang teknisi datang memasang headphone di kepalaku. Aku berdiri di depan mikrofon, gitar di tangan. Lampu merah menyala di luar bilik kaca. Tanda rekaman dimulai. Aku menutup mata, menarik napas panjang, lalu mulai memetik gitar. Suaraku keluar pelan, lalu mengalir lebih dalam, seperti yang kulakukan di jalanan setiap hari. Tapi kali ini, setiap nada terdengar jelas, setiap napas terekam. Saat lagu selesai, aku membuka mata. David menatapku dari balik kaca, tersenyum puas. "Itu dia," katanya melalui intercom. "Kita punya sesuatu yang besar di sini." Aku tak tahu apa yang ia maksud dengan sesuatu yang besar, tapi aku tahu pintu yang baru saja kubuka ini bukan pintu yang mudah untuk ditutup kembali. Hari kedua rekaman terasa lebih menegangkan daripada yang pertama. Kemarin aku hanya diminta membawakan satu lagu yang sudah menjadi bagian dari hidupku. Hari ini, David memintaku mencoba beberapa aransemen berbeda. "Coba sedikit lebih pelan di bagian awal, beri ruang untuk emosi," katanya sambil memberi isyarat ke teknisi di balik kaca. Aku mengangguk, lalu mulai memetik gitar. Aku mencoba menahan suara di awal, membiarkan setiap kata keluar seperti bisikan rahasia, lalu membangun nada demi nada sampai puncak lagu. Rasanya aneh, tapi juga menantang. Setelah beberapa kali pengulangan, David menghentikan proses. "Kita sudah punya 3 versi, sisanya biar aku yang urus," katanya sambil menyalakan rokok elektriknya. "Kau istirahatlah dulu, besok kita rekam vokal tambahan." Aku duduk di sudut ruangan, menatap dinding kedap suara itu. Aku teringat hari-hariku di trotoar, bernyanyi sambil berharap setidaknya ada satu orang yang mendengar. Sekarang ada mikrofon mahal, headphone, dan teknisi yang memerhatikan setiap detil suaraku. Perubahan ini terasa terlalu cepat. Saat sore menjelang, David memanggilku ke ruang kontrol. Ia memutar hasil rekaman hari ini. Dari speaker besar, suaraku terdengar berbeda, lebih jernih, lebih bulat, seolah bukan suara yang keluar dari tenggorokanku. Aku menutup mulut, nyaris tak percaya. "Bagaimana?" tanya David. Aku hanya bisa tersenyum kecil. "Itu aku." "Ya, dan orang-orang akan mendengarnya." Malam itu sebelum pulang, David memberiku amplop. "Untuk waktumu, anggap ini bayaran pertama." Aku membuka amplop itu di bus. Di dalamnya ada uang yang jumlahnya lebih besar dari yang pernah aku dapatkan dalam seminggu mengamen. Tanganku bergetar. Aku membayangkan wajah Dina saat aku pulang membawa makanan enak untuknya. Namun di tengah rasa bahagia itu, ada juga rasa takut yang perlahan merayap. Dunia ini terasa asing. Dan aku tahu, semakin jauh aku melangkah, semakin sulit untuk kembali. 2 minggu setelah sesi rekaman terakhir, David mengabarkan sesuatu yang membuatku sulit tidur. "Lagu itu akan dirilis resmi besok," katanya lewat telepon. Suaranya terdengar santai, tapi bagiku, kata-kata itu seperti gemuruh yang tak berhenti di telinga. Malam itu aku terjaga, memandangi langit-langit kamar kontrakan kami. Dina tidur pulas di sebelahku, memeluk boneka lusuh kesayangannya. Aku bertanya-tanya apa hidup kami akan berubah. Atau ini hanya akan jadi cerita singkat yang cepat terlupakan. Keesokan paginya, lagu itu benar-benar dirilis di berbagai platform musik. Aku bahkan tak mengerti semua nama aplikasinya, tapi David bilang, "Dunia akan mendengarmu." Awalnya, aku tak merasa ada yang berbeda. Hingga sore hari, ponsel pinjaman dari tetangga berbunyi tanpa henti, notifikasi dari media sosial, pesan dari orang asing, dan yang paling mengejutkan, undangan wawancara dari sebuah stasiun televisi nasional. Komentar orang-orang mengalir deras. Mereka menulis bagaimana lagu itu membuat mereka menangis, bagaimana liriknya terasa seperti cermin hidup mereka. Ada yang berasal dari Indonesia, tapi banyak juga dari luar negeri. Nama Rani mulai disebut-sebut di berbagai akun musik. David datang menyebutku malam itu. Ia membawaku ke sebuah kafe kecil, membuka laptop dan menunjukkan tangga lagu digital. Lagu itu berada di peringkat 10 besar di beberapa negara Asia, bahkan mulai masuk tangga lagu internasional. "Ini baru permulaan," katanya sambil tersenyum. "Besok kita mulai tur promosi. Siap?" Aku terdiam. Tur promosi? Aku belum pernah naik pesawat, apalagi tampil di panggung besar. Tapi di hati ada percikan semangat yang tak bisa kupadamkan. Beberapa minggu berikutnya, hidupku berubah drastis. Aku tampil di televisi, diwawancarai, bahkan mulai mendapat undangan dari luar negeri.
Dina ikut tersenyum setiap kali melihatku di layar kaca, dan aku mulai merasakan sesuatu yang selama ini cuma ada di mimpi. Pengakuan. Namun di balik semua cahaya lampu dan tepuk tangan itu, ada bisikan kecil di kepalaku. Bisikan yang bertanya, seberapa jauh aku bisa melangkah tanpa menghilangkan lagu itu. Lagu yang membuatku ada di sini. Aku baru saja selesai tampil di sebuah acara musik besar di Jakarta ketika manajer baruku, seorang wanita berpenampilan rapi bernama Clara, memanggilku ke ruang ganti. Wajahnya tersenyum, tapi suaranya terdengar tegas. "Rani, lagu barumu sudah disiapkan. Kita akan rilis bulan depan," katanya sambil menyerahkan selembar kertas berisi lirik. Aku membacanya cepat, kata-katanya indah, tapi kosong. Tidak ada luka, tidak ada kejujuran. Hanya kisah cinta manis yang terasa dibuat-buat. "Clara, ini bukan aku," ucapku pelan. Lirik ini, aku gak ngerasain apa-apa saat bacanya. Clara menghela napas, lalu duduk di depanku. "Rani, dunia musik itu bukan cuma soal perasaan. Kita butuh lagu yang laku di pasaran. Lagu pertamamu sukses karena unik, tapi kalau mau bertahan, kamu harus mengikuti arus. Percayalah, ini yang terbaik untuk karirmu." Aku terdiam. Sebagian dari diriku ingin membantah, tapi sebagian lain takut kehilangan semua yang sudah kucapai. Dina, kontrakan kami, masa depan kami. Beberapa hari kemudian, aku masuk studio untuk mencoba lagu itu. Aku bernyanyi, tapi setiap kata terasa berat di mulut. Tidak ada getaran di dadaku, tidak ada kehangatan seperti saat aku membawakan lagu ciptaanku sendiri. David, yang jarang ikut sesi rekaman akhir-akhir ini, datang hari itu. Ia duduk di kursi belakang, memperhatikanku. Setelah lagu selesai, ia mendekat. "Kau kelihatan gak bahagia?" "Aku gak merasa lagu ini milikku," jawabku. David menatapku lama. "Industri ini kejam, Ran. Kalau kau mau tetap di puncak, kau harus mau mengorbankan sesuatu." Kata-kata itu menancap di kepalaku. Mengorbankan sesuatu? Tapi bagaimana kalau yang harus kukorbankan adalah jiwaku sendiri? Malamnya aku duduk di balkon kecil kontrakan, memandang lampu-lampu kota. Dina tertidur di dalam. Di pangkuanku, gitar tua itu masih ada. Aku memetik senarnya pelan, mencoba mencari kembali suara yang dulu membuatku bertahan. Tapi yang kudengar hanyalah kebisingan dalam pikiranku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar jalan yang ingin kutempuh? Pagi itu aku dipanggil ke ruang rapat sebuah gedung tinggi di pusat kota. Meja panjang berlapis kaca, kursi kulit hitam, dan pemandangan kota yang terbentang di balik jendela lebar membuatku merasa kecil. Di ujung meja, Clara duduk bersama beberapa pria berjas rapi. David ada di sana, tapi duduk agak jauh, ekspresinya sulit dibaca. Clara membuka map, lalu mendorong selembar dokumen ke arahku. "Rani, ini kontrak baru. Nilainya sangat besar. Jutaan dolar," katanya dengan nada meyakinkan. "Dengan ini, kau akan tur dunia, punya tim kreatif internasional, dan semua kebutuhanmu terjamin." Aku menatap lembaran itu. Ada sederet angka yang membuat napasku tercekam. Tapi di bawahnya, ada syarat yang membuat perutku mual. Aku harus merilis 3 album penuh lagu-lagu yang mereka tentukan. Tidak ada satupun lagu ciptaanku yang boleh masuk tanpa persetujuan tim mereka. "Aku gak bisa tanda tangan ini," ucapku pelan. Senyum Clara menghilang. "Kenapa? Ini kesempatan yang orang lain impikan seumur hidup." Aku menggenggam tangan di pangkuan. Kalau aku menerima ini, aku akan kehilangan diriku sendiri. Lagu yang membawaku ke sini, itu lahir dari aku, bukan dari pasar. Salah satu pria berjas memotong. "Rani, pasar adalah segalanya. Kalau mau bertahan, lupakan idealisme. Lakukan ini dan kau akan menjadi legenda." David akhirnya bicara. Suaranya tenang tapi matanya tajam. Kalau dia menolak, kalian tahu konsekuensinya. Dia akan kehilangan semua dukungan promosi. Lagu-lagunya bisa saja tenggelam. Ruangan hening, jantungku berdetak keras, telapak tanganku berkeringat. Di kepalaku, wajah Dina muncul. Senyum polosnya, mimpinya untuk kuliah, rasa aman yang baru saja mulai kami rasakan. Tapi kemudian aku ingat hari-hariku di trotoar. Aku ingat dinginnya pagi, lapar yang menekan, dan gitar tua yang jadi satu-satunya tempatku bercerita. Aku sadar
Itulah aku. Aku mendorong kembali dokumen itu ke arah Clara. Maaf, aku memilih tetap menjadi diriku sendiri. Clara mendesah panjang. Salah satu pria berjas menggeleng. Kau baru saja menutup pintu yang tak akan terbuka lagi. Mungkin benar, tapi saat aku keluar dari ruangan itu, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Namun, aku juga tahu badai besar sedang menunggu di luar. Kabar penolakanku menyebar lebih cepat daripada yang kubayangkan. Dalam hitungan hari, panggilan wawancara berhenti. Jadwal panggung yang sudah disusun berbulan-bulan dibatalkan satu persatu. Poster-poster dengan wajahku mulai dicopot dari sudut-sudut kota. Media mulai berspekulasi. Ada yang bilang aku sombong, ada yang menuduhku tidak profesional. Hanya sedikit yang benar-benar tahu alasan di balik keputusanku. David menemuiku di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Ia memesan kopi hitam, duduk diam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Kau sudah membuat pilihan yang berat, tapi aku menghargainya." Aku tersenyum tipis. Aku tahu risikonya, David. Aku cuma gak bisa membohongi diriku sendiri. Ia menatapku lama, lalu mengangguk. Kalau begitu, kita akan lakukan ini dengan cara kita. Tanpa label besar, tanpa aturan mereka. Beberapa minggu berikutnya, aku kembali bernyanyi di tempat-tempat kecil, kafe, acara komunitas, bahkan di trotoar yang dulu jadi panggungku. Bedanya, sekarang orang-orang datang khusus untuk mendengarkanku. Mereka menyanyikan laguku bersama-sama, bahkan ada yang membawa gitar untuk ikut bermain. Pendapatanku jauh dari apa yang pernah kuterima di masa puncak popularitasku. Tapi hatiku terasa lebih ringan. Aku bisa menulis lagu sesukaku, membawakan cerita yang benar-benar milikku. Dina mendukungku sepenuhnya. Yang penting, Kak Rani bahagia. Aku gak mau lihat kakak nyanyi kayak robot lagi. Katanya suatu malam sambil memelukku. Kata-kata itu membuat mataku panas. Meski jalanku kini lebih terjal, aku merasakan sesuatu yang dulu sempat hilang. Kebebasan. Aku tidak lagi dikejar bayangan angka penjualan atau komentar pasar. Yang kukejar sekarang hanyalah satu hal. Kejujuran dalam setiap nada yang keluar dari mulutku. Aku tahu, jalanku belum berakhir, tapi setidaknya aku berjalan di jalanku sendiri. Setahun setelah menolak kontrak jutaan dolar itu, aku berdiri di belakang panggung sebuah festival musik independen. Tidak ada layar LED raksasa, tidak ada kembang api, hanya panggung kayu sederhana dan lampu sorot seadanya. Tapi di hadapanku, ratusan orang berdiri menunggu. Suara riuh penonton bercampur dengan bau tanah basah sisa hujan sore tadi. Dina ada di barisan depan, melambai dengan senyum lebar. Gitar tuaku yang dulu menemaniku di sudut jalan tersampir di pundak. Rasanya seperti pulang ke rumah. Ketika namaku dipanggil, langkahku mantap menuju mikrofon. Tepuk tangan membuncah. Aku memetik senar, membiarkan nada pertama mengalun, lalu mulai bernyanyi. Jalan ini panjang, kakiku lelah, tapi ku tetap melangkah. Meski dunia menutup mata, aku akan tetap bernyanyi. Penonton ikut bernyanyi. Suara mereka bercampur dengan suaraku, menciptakan harmoni yang membuat dadaku sesak oleh rasa syukur. Air mata menitik, tapi aku terus bernyanyi. Karena di momen itu, aku tahu, aku tidak butuh panggung megah atau kontrak besar untuk hidup dari musik. Yang kubutuhkan hanyalah hati yang mau mendengar. Selesai lagu, aku menatap penonton. Terima kasih ya, karena sudah mau mendengarkan suara yang lahir dari jalanan. Lagu ini bukan milikku saja, tapi milik semua orang yang pernah merasa kecil, tak terlihat, tapi tetap memilih untuk berdiri dan melangkah. Tepuk tangan pecah lagi, lebih keras dari sebelumnya. Malam itu aku sadar, laguku mungkin tidak lagi berada di puncak tangga lagu dunia, tapi akan tetap hidup di hati orang-orang yang percaya padanya. Dan itu, bagiku, jauh lebih berharga. Aku melangkah turun dari panggung, memeluk Dina. Ia berbisik, "Kak, aku bangga sama kakak." Kata-kata itu lebih manis daripada semua angka yang pernah ditawarkan di atas kertas. Hidup selalu menawarkan jalan pintas menuju kilauan, tapi tidak semua cahaya berasal dari tempat yang benar. Popularitas bisa dibeli, tapi kejujuran hanya bisa diperjuangkan. Jangan pernah biarkan orang lain mengatur suara hatimu, karena suara itu, jika dijaga, akan selalu menemukan pendengarnya. Kalau kisah Rani ini menyentuh hatimu, jangan biarkan cerita ini berhenti di sini.
Bagikan kepada seseorang yang sedang berjuang mempertahankan mimpinya, agar ia tahu bahwa kadang menolak yang menggiurkan justru adalah pilihan paling berani.